بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah tadi bala musibah bencana virus segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ngaji kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa an Khalid bin Umar al-Hadawi qala khatabana Uqbah bin Ghazwan wa kana amirun al-Basrati wa hamidallahu wa asna alaihi thumma qala amma ba'du fa inna dunya qad adanat bisurmin wa wullat hadzaan wa lam yabqa minha illa subabatun kasubabatil ina'i yatasabuha sahibuha ilahi. Ini di dalam riwayat yang agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Khalid bin Umar al-Adawi, beliau Khalid bin Umar berkata, telah berkhutbah kepada kami Uqbah bin Ghazwan. Enggak usah diberi eko, enggak apa-apa. Dan enggak mengganggu. Telah berkhutbah kepada kami Uqbah bin Ghazwan, dan dulu Uqbah bin Ghazwan ini adalah amirnya kota Basrah, jadi gubernur Basrah. Basrah itu di Irak, termasuk kota besar di Irak sana. Itu dulu gubernurnya jenenge Uqbah bin Ghazwan. Dalam khutbahnya maka beliau telah memuji kepada Allah dan menyanjung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk tertib daripada khutbah itu dimulai dengan memuji kepada Allah. Jadi kita khutbah doa itu dimulai dengan memuji kepada Allah, termasuk memuji kepada Allah dengan membaca Al-Fatihah, karena sebaik-baik pujian itu adalah bacaan Al-Fatihah. Jadi mulai awal kita sudah baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, sifat Allah yang maha pemurah lagi maha pengasih, atau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, dan seterusnya. Makanya waktu sebelum doa kita membaca Al-Fatihah, sebelum mengisi pengajian baca Al-Fatihah. Apa saja di dalam hadis diterangkan Al-Fatihah 50 Allah. Al-Fatihah ini tergantung niatnya untuk apa dia baca. Kalau dimulai dengan baca Al-Fatihah, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Fatihah. Ini Uqbah bin Ghazwan dulu gubernur dari Basrah. Maka beliau memuji kepada Allah dan menyanjung kepadanya. Kemudian beliau bersabda, amma ba'du, sesungguhnya dunia telah mengumumkan kehancurannya.
Jadi dunia ini sendiri telah mengumumkan kehancuran dan telah mengumumkan pula sisa-sisanya, keterbatasannya. Dunia dewi ini pun ngumum nih bahwa dia ini hancur. Tapi awal itu sebelumnya kok ngumumnya hancur? Jadi kita lihatlah dunia sendiri dari segi bahasa, dari kata dana itu artinya hina. Dunia itu diisi taswir, sudah hina, ditaswir itu diperkecil lagi, atau remeh, diperkecil, jadi sangat remeh. Dari segi katanya saja mengandung arti seperti itu, sehingga kita kalau ngomong dunia, maka dia dari kata itu sendiri dia sudah mengumumkan keremehannya. Tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tinggal sedikit wawalat kata di dunia ini tinggal sedikit, tinggal sedikit sekali tersisa. Apalagi hari ini Bapak, kita semakin melihat kondisi dunia ini yang memang sangat terbatas dari segi apa saja. Para ahli sudah bingung. Sisa dari ozon sudah menipis, mengecil. Sisa dari oksigen mengecil. Yang banyak karbon dioksida. Artinya secara fisik perkara-perkara yang dibutuhkan manusia semakin sedikit, apalagi kalau dibandingkan dengan perkembangan jumlah penduduk yang besar, makanya semakin sedikit. Makanya dunia ini saat ini posisinya karek koretan. Ini diuber wong sak dunia, jenenge sak dunia. Wawalat halal walam yuqa minha illa subabatun kasubabatil inai yatasabuha sahibuha. Tidak tersisa dari dunia kecuali seperti satu bekas, satu wadah, di mana wadah tadi berisi sesuatu seperti minyak tadi, kemudian oleh pemiliknya dikoreti, termasuk sumber daya alam Pak, yang sangat-sangat terbatas hari ini terasa. Orang sudah ribut Pak. Minyak dunia diperkirakan cadangannya saat dunia itu habis sekitar tahun 2040 atau 2050. Saat ini 2020, 20 tahun gas minyak saat dunia ini akan habis. Makanya jari ini wong jurusan kliniologi. Virus saiki itu memang diciptakan orang supaya satu, populasi manusia berkurang drastis. Yang kedua, penggunaan energi dunia itu supaya turun drastis. Makanya hari ini minyak dunia terjun bebas harganya. Konon
katanya orang jurusan kliniologi. Makanya gak roh aku dia gak roh. Yang maha tahu hanya Allah. Ya kalau memang begitu, yaitu memang skenario-nya Allah dilewatkan oleh pikiran-pikiran manusia, inovasi-inovasi manusia. Wallahu a'lam. Yang jelas dunia ini karek koretan, mak dikoreti wong sak dunia. Baik dari sumber daya, baik dari sumber sumber daya alam maupun sumber daya manusia, tinggal koretan. Dan juga Pak, ini kalau dari segi fisik, secara non fisik ya mau cara koret-koretan. Nopo awake dhewe ngamal agama niki ya karek koretan. Ya nak ngomong ini kula jadi ya isin ya awak dhewe. Nak ngaji niku karek waktu koretan. Sing waktu paling seger, sing waktu paling fresh digunakane untuk apa? Kerja digunakane. Iku waktu sing paling fresh. Nak tinggi agama karek koretan. Ade koretan ngene sing dinyang. Masyaallah. Katene buka, Pak. Sampeyan buka kira menit, Pak. 5 menit ya buka ini. Untuk setengah jam. Tapi nak ngaji ya, suwe ngaji, suwe buka. Kalau suwe ngaji, alhamdulillah. Asli suwe ngaji. Terawih ya ngono. Karek waktu koretan terawih. Ya Allah. Wong lagi enak, alasannya PSBB. Terawih 3 cepet deh. Kalau orang-orang dulu, Pak, orang ibadah itu waktu-waktu yang terbaik. Dan dia ambil masa yang terbaik, kualitasnya terbaik. Wong yen terawih, Masya Allah, luar biasa. Ramadan sewengi katu. Orang dulu gitu. Imam Syafi'i rahmatullah alaih, kalau Ramadan khatam Quran 50 kali. Khatam Quran 1 bulan Ramadan 50 kali. Berarti sedino khatam ade itu 10 juz. Kalau itu belum khatam lagi dan Pak. Ditaruh ide-ide pulau terus ini lagi kakak bisa iya saya menggeng harus pengen pisahnya itu ya tinggalan cicilan satu ini kosong. Masya Allah. Ini monggo ini waktu ini tidak mencoba. Ini gue pakai koretan. Dari sumber daya alam ya koretan, sumber rohani ya karek Adek wis zaman koretan ini diuji kalau Gusti Allah kewan cilik akhirnya tambah koret tak bisa Masya Allah. Prai kabeh masjid. Nggih, makanya ini dalam khotbahnya dunia itu tersisa sangat sedikit seperti seorang yang ngoreti
di dalam satu wadah ngorek-ngorek ininya, maka seperti itulah keadaannya. Wa innakum muntakiluna minha ila darin la zawala laha, dan sesungguhnya kalian sebentar lagi akan berpindah kepada rumah yang tidak ada habisnya sama sekali. Dan lagi tak wae dhewe mati pindah. Niki khotbah gubernur ngeten iki Pak. Gubernur zaman gubernur zaman saiki yo ngene iki kok khotbah. Dilongkas kon iku katene pindah ke negeri yang tidak akan berubah, yang tetap selama-lamanya. Famtakilu bi khairin ma bi hadratikum, maka dari itu pindahlah kamu dengan membawa kebaikan yang ada di hadapan kalian. Maka dari itu dalam waktu yang sedikit, dalam kesempatan yang sangat sempit, maka pergunakanlah berbuat kebaikan yang sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kehidupan yang selamanya. Fa innahu qad dzukira lana annal hajara yulqa min syafiri jahannama fa yahwi biha sabina aman la yudriku laha qahran. Karena sesungguhnya ingatlah bahwa satu batu yang berada di atas jahanam apabila dilemparkan ke dalam jahanam, maka 70 tahun dia belum sampai ke dasarnya. Dijatuhkan 70 tahun belum sampai dasar. Berapa dalamnya neraka jahanam? Wallahu a'lam. Maka saya akan bayangkan di 70 tahun. Ini bisa dihitung, jadi rumusnya ini gravitasi ini pada bumi bisa dihitung berapa miliar kilometer. Ini dalamnya neraka jahanam. Wallahi la tumla'anna. Masya Allah. Demi Allah, pasti neraka itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka yang sedemikian dalam itu nanti akan dipenuhi. Siapa yang memenuhi? Manusia nanti akan dipenuhi oleh manusia. Walaqad darokna li jahannam, sungguh pasti akan aku penuhi, kata Allah, neraka jahanam. Siapa? Katsirun minal jinni wal insi, banyak dari golongan manusia dan jin. Dalam Quran begitu. Wa hum qulubul la yafqahuna biha. Ini di luar hadis cerita di ini kisah Asharus Sahabat tadi. Jadi ayatnya begitu. Siapa orang yang diberi hati, dia tidak mengingat kepada Allah. Wa hum a'yunul la yubsiruna biha, dia diberi mata tapi tidak melihat perintahnya Allah. Wahum adzanul la yasma'una biha, mereka diberi telinga tapi tidak mau mendengar perintahnya. Ulaika kal'an'am, mereka itu seperti binatang, balhum Allah, bahkan lebih hina daripada binatang. Ini yang memenuhi neraka jahanam yang dalamnya 70 tahun. Kalau ada batu dicemplungkan belum sampai dasarnya. Masya Allah. Maka dari itu, Masya Allah, muslimin rahimahullah, ini khutbahnya gubernur tadi begitu. Masya Allah. Apa ajibtum walaqad dzukira lana annama bainal misra'aini min masari jannati masiratu arba'ina aman. Apakah kamu tidak heran, wahai sekalian manusia, sungguh telah diceritakan kepada kami oleh Rasulullah
sesungguhnya antara dua pintu dari pintunya surga itu kira-kira perjalanan 40 tahun. Antar pintu surga beberapa pintu, jajaran dua pintu surga 40 tahun perjalanan. Ada yang menerjemahkan ini misra'aini min masari'il jannah masiratu arba'ina aman. Ini adalah menerjemahkan lebarnya pintu, bukan jarak antar dua pintu, tapi lebarnya pintu dari beberapa pintu surga itu perjalanan 40 tahun. Nah, 40 tahun itu berapa meter, Pak? Dihitung mawon ini. Jadi kalau orang berjalan itu biasanya kecepatan rata-rata 5 km per jam. 1 jam itu kalau manusia jalan dapat 5 kilo. Kalau 24 jam ya sampai hitung selawe sekitar 100 km kalau orang dalam 1 hari. Jadi kalau 1 tahun 360, jadi 360 hari dikali 100 km, 36.000 kilometer 1 tahun. Pengoe petang puluh itu satu pintu dari pintunya surga. Wala ya'tiyanna 'alaiha yawmun wa huwa kadhibun minaz zahami. Dan sungguh akan tiba satu masa nanti pintu yang selebar itu pun juga akan penuh sesak dengan manusia yang mau memasukinya. Neraka yang sedemikian banyak yo arep dikebeki kali Gusti Allah. Surga yang sedemikian luas itu juga ini beda, Pak. Iki sing kebek wah. Nak surga nih, Pak, nggak akan kebek. Nggak akan. Bahkan ada orang terakhir masuk surga maka lapor pada Allah, masuklah kamu ke dalam surga. Ya Allah, surga telah penuh. Masuklah kamu ke surga. Ya Allah, surga sudah penuh. Maka orang tadi, wahai ahli jannah, maukah aku beri kepada kamu satu surga yang luasnya sebesar satu dunia ini? Maka mereka orang ini langsung terkaget-kaget. Ya Allah, maka untuk kamu aku lipat gandakan 10 kali. Makanya orang yang paling melarat nanti masuk surga, kaplingan surganya 10 kali dunia ini. Nah, ulama hadis mentafsirkan ini, ditafsirkan yang pertama tadi diberi satu dunia ditambah 10 kali lagi, jadi 11 kali. Ada ulama yang mentafsirkan begitu, ada yang menafsirkan satunya tadi tidak dihitung langsung 10 kali, jadi dunianya 10 kali. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas paling melarat penghuni surga nanti seperti itu. Maka gubernur ini tadi memperingatkan kepada umatnya, kau gak usah ribut rebutan barang sing karek ribut persiapan menghindari jahanam, persiapan mencari kemuliaan di surganya Allah. Masya Allah. Gak usah ribut, Pak. Kalau surga sing harus surga, kalau dunia sing karek sak cuwil niku. Masya Allah. Walaqad ra'aitu sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lana ta'amun illa waraqu syajari hatta fariqat asdaduna fataqtu burdatun fasaqtuha baini wa baina Sa'ad bin Malik. Sungguh saya dulu bersama orang sebanyak 7 orang dan saya adalah orang yang ke-7, maka kami tidak memiliki makanan sedikit pun
kecuali hanya daun-daun pohon. Sehingga ini kata qorihat asdatuna, sehingga rongga mulut kami pecah-pecah karena makan daun-daun dari pepohonan. Dulu gubernur ini pernah hidup bersama Nabi, bersama 7 orang dalam satu perjalanan, kehabisan makan sama sekali. Kanjeng Nabi dan 7 orang sahabat hanya makan daun. Di belakang Pak, nanti dijelaskan daun ini daun apa, nanti di hadis di belakang dijelaskan. Daun itu Pak, yang didahar Kanjeng Nabi itu daun pohon yang ada di gurun, biasanya dibuat makanan unta. Nak mriki Pak koyok wit nopo Pak? Koyok wit klampis. Jenengan ngerti wit klampis mboten? Nak wong tuwek ro, nak sing arek nom-nom iki gak ro kali wit klampis. Godhong ijo iki kok enten rine nyeromot. Napa? Niku sing didahar Kanjeng Nabi niku lho, kehabisan makanan yang didahari ku daun klampis. Makanya sampai nyonyor niki nyun sewu rongga mulutnya sahabat kali Kanjeng Nabi. Pun ngrungokne hadis niki kira-kira jembolong sembako mboten? Rebutan beli sembako, Masya Allah. Wong iman rasa bingung mulai urip ning Indonesia sampai tinggi kabeh hijau terus sampai sampean rasa nyebut sembako, tak sembako entek iku lho ning godhong. Gitu. Sono ya iku hijau kabeh godhong sono. Dorates sampai bergizi niku antioksidan, Masya Allah. Neng ini gak kurang Pak, golek godhong apa ya nek. Moro ngene mer niku lho, buat kayak godhong-godhong. Gak usah diborong sembako nih. Mangan godhong-godhongan niku sunnah Kanjeng Nabi. Ora nek sing Masya Allah. Konten ini Masya Allah. Falaqatat burdatun fasaqaqtuha baini wa baina Sa'ad bin Malik. Fatazartu binisbiha wa tazal Sa'ad binisbiha. Pada saat itu pun kami tidak memiliki pakaian yang cukup. Jadi kata gubernur dari Sokomo jenenge lagi. Dari Uqbah bin Ruslan. Kata beliau, Uqbah bin Ruslan, dulu kami bersama Nabi makan seperti itu, kemudian kami pun tidak memiliki pakaian yang cukup. Kami diberi hadiah 1 helai kain. 1 helai kain itu pun harus saya bagi berdua, dirobek, ditugel jadi loro. Aku berikan 1 bagian saya pakai sendiri, yang 1 bagian untuk saudaraku Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu. Fama asbaha yawma min aqadin illa asbaha amiran alamis rin minal ansori. Tetapi pada hari ini tidak terjadi kepada salah seorang di antara kami, yakni saya, kecuali aku menjadi gubernur di salah satu negerinya orang Islam. Ya Allah, nak eling biyen aku ngono kuwi, saiki aku kok dadi gubernur. Fa ini a'udzu billahi an akuna fi nafsi 'aziman wa indallahi shaghiran. Saya berlindung kepada Allah dari apa?
Saya merasa bahwa saya itu orang besar, tetapi nanti di mata Allah saya dianggap kecil. Ini loh Pak. Nah gubernur ini wong sing taat kepada Allah, diangkat jadi gubernur itu dia takut. Jangan-jangan manusia menyebut saya itu orang hebat, orang besar, tapi Allah menyebut saya orang kecil. Karena saya dulu rekoso karo Kanjeng Nabi, saiki rekosone wis dibayar ning donya, aku khawatir akhirat gak uman apa-apa. Mboten apa. Mane yen sewu masyaallah. Kita ini takut Pak, perasaan kita ini sekarang orang besar, kamu orang hebat, kamu orang segala-galanya, tetapi di mata Allah kamu bukan apa-apa. Ini yang kita khawatirkan. Masya Allah. Termasuk saya, Masya Allah. Khawatir betul dengan diri saya, Masya Allah. Dulu seperti itu kita hidup, Masya Allah, dalam keadaan susah. Tapi nggak sesusah sahabat sampai makan daun. Nggak sesusah sahabat sampai bajunya cuma satu di sana. Kalau ini zaman-zaman dia, Masya Allah, kalau ngancani jamaah di Pakistan, saya jadi penerjemah. Ada orang ngasih saya, Ustadz ini baju ala kadarnya, monggo silakan dipakai. Soalnya lambiku seminggu gak ganti. Elik, makan juga begitu. Saya pernah jalan kaki dengan jamaah Pakistan. Masya Allah, tekan lumpur lapindo. Satu jamaah 10 orang termasuk saya. Sarapannya membawa semongkos itu sarapan. Semongkos itu awannya itu blonceng, mangan blonceng. Dicacah, digodhog, dilewuyah, dilawu karo sego. Kula eling zaman biyen wonten niku Masya Allah. Saiki jadi gubernur. Orang menganggap saya mulia. Mudah-mudahan di betul apa yang dianggap manusia. Saya khawatir nanti ke akhirat justru ini bukan persenden kebaikan, kita nggak tahu yang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa. Kita khawatir kebaikan ini balas di dunia, nanti nggak dapat bagian apa-apa di akhirat. Maka dari itu Bapak Ibu dirahmati Allah, inilah mentalitas gubernur. Jadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu biasa ini Uqbah bin Rasulullah radhiyallahu anhu sebagai gubernur di Basrah. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah supaya kita dijauhkan sifat kita merasa besar tapi kecil di mata Allah. Mending kita merasa kecil tapi besar di hadapan Allah. Sudahlah. Pujian dari manusia itu gak ono harganya. Manusia kon itu udah disanjung-sanjung oleh manusia sak dunia, gak ada harganya di hadapan Allah. Walaupun seluruh manusia sak dunia memuji kamu, tetapi kalau Allah katakan dia orang hina, pasti dihinakan oleh makanya ojo gila sama pujian, ojo gila sama sanjungan. Yang pantas dipuji, pantas disanjung hanyalah Allah. Kita ini gak pantas Pak dipuji. Amalan kita ini rusak kita, tidak ada artinya. Makanya kita harus seperti ini. Kita akan tunduk, kita akan takut,
kita akan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak usah cari kemuliaan di hadapan makhluk. Nanti kamu akan dihinakan oleh makhluk. Siapa yang mencari pujian kepada makhluk dari makhluk, maka makhluk itulah yang akan menghinakan dia. Mulai ini ada ulama mustaqim atau kaya nak cerita. Jadi ada kemarin cerita ulama yang jadi ulama yang baik sama ulama yang buruk katanya. Kalau ulama yang baik itu seperti orang hidup, dia akan, kalau orang hidup itu jalannya jalan sendiri Pak, jalan pakai kakinya sendiri. Kalau ulama yang buruk katanya seperti mayit itu kalau berjalan, siapa yang memperjalankan? Singgotok. Dia bisa melakukan nak digotong. Nak gak digotong gak iso mlaku. Digotong ditumpakne apa? Digotong ditumpakne iso mlaku tapi ndak digotong. Kadang yang gotong kayaknya partai digotong lah, bisa melakukan agak digotong nggak melakukan. Dia bisa tenar, dia bisa terkenal, nak digotong, apa? Dicitrakan, pencitraan, framing jadi ini. Nak ora dicitrakan Pak, gak laku. Hari ini dibuatkan ben iso mlaku, dibuat orang itu terkenal di langit Pak. Langit tanda petik. Hari ini orang ahli dunia juga mengatakan kalau dulu Pak terkenal di langit betul-betul dikenal oleh malaikatnya Allah. Hari ini terkenal di langit tapi di cloud. Nomor cloud terkenal di dunia maya, dibuat terkenal di dunia gak terkenal di dunia nyata. Masya Allah. Tetapi bahwa menghindari Maulana Mustaqim tadi nanti Pak, kalau namanya mayit tadi dia berjalan, dia digotong, diangkat setinggi-tingginya di atas kepalanya yang gotong. Tetapi nanti kalau sudah sampai di kuburan, maka nanti Pak, iku sing nyemplung ning kuburan dhisik dhewe ya sing gotong. Wis dicemplung ning kuburan, gak ngoten Pak, lebone niku gak ngoten Pak, sing ngidek-ngidek lemahe ben padhet sapa ya sing gotong. Ulama di angkat ngeten iki Pak. Monggo sing ngidek-ngidek ya wong sing zaman ini 0102 kaya ngono to. Ulama diangkat ning dhuwur. Buar kita langsung dilebur ning mari ngono didik-didik. Masya Allah. Alhamdulillah. Maka dari itu kita sekali lagi jangan pernah terbersih di dalam hati kita untuk mencari ketenaran di bumi. Gak ada artinya. Jangan pengen kita minta dihormati di bumi. Gak ada artinya. Apa sih kehormatan di mata manusia? Nothing. Tidak ada artinya. Kita pengen kehormatan di hadapan Allah. Nah, wong dimuliakan di hadapan Allah Pak, walaupun seluruh dunia menghinakan dia,
dia akan tetap mulia. Kanjeng Nabi Pak diidoni dilempari tali onta pas sholat ini. Kanjeng Nabi ini pernah sholat di depan Ka'bah sujud niku Pak dientepi cengele Kanjeng Nabi niki ngetos cengel niki tengkuk belakang niki dientepi kali napa Pak waduke onta badi belek diboleng waduke dicupuk niku didekek teng cengele Kanjeng Nabi sing dekek sinten wong kafir kaya apa Pak awake dhewe gak pernah ngeten iki tapi Kanjeng Nabi orang mulia, bahkan tidak akan diciptakan lapis langit 7 bumi 7 kalau tidak diciptakan Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sudah menjadi orang mulia, walaupun dientepi kaya ngono, ya tetap mulia. Kalau berbalik ngomong, jenenge emas, masih sampai cemplung di sepiteng. Ya tetap emas. Sebalik Pak Nyon Sewu, gak enak Pak tae. Sampai bungkusnya rapi, diberi ornamen yang indah begitu. Iku judul nih tae. Ya napa? Ya tetap tae Pak Nyon Sewu. Dan ini akan terbukti Pak. Terbukti mana emas mana taek akan terbukti kapan? Saat dibenturkan. Begitu emas Pak dibenturkan dia dengan batu, maka justru kelihatan goresannya. Wah ini emas murni. Taek sing dibungkus mau Pak dibenturkan jelek. Ya ora sing itu. Ketok nak itu niki Pak. Iki dibenturno saiki Pak. Kelawan barang kuwi. Barang iki agak ketok dibenturke. Cek ketok Pak. Endi sing emas, endi sing gak enak. Mudah-mudahan kita sekalian kita tidak tahu ya. Ini yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian dijadikan Allah sebagai emasnya. Dibenturkan, semakin dibenturkan semakin kelihatan kualitasnya. Makanya Allah sampaikan Pak, afahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna hum la yuftan. Apakah aku biarkan kamu itu mengatakan kamu beriman pada Allah tidak aku uji? Orang itu Pak diuji oleh Allah supaya ketahuan kualitasnya. Sampai mau sekolah diuji kalau Pak Guru, maka Pak Guru melihat kualitas kamu dari hasil ujian kan. Nah itu diuji koyo ngeten iki tetap taat karo Gusti Allah, maka kualitas kita memang kualitas sekelas emas. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dianggap mulia oleh Allah. Dan kita dimuliakan oleh Allah, dekat dengan Allah, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Tak usah direken kemuliaan di hadapan makanya jangan kali pulau Islam usah Pak Ustaz, Pak Kiai biasa ya. Dulur dewi mengenal. Saya hanya bisa menyampaikan ini sedikit daripada ilmu. Mari kita berbagi bersama, saling ingatkan satu dengan yang lain. Cuma tolong apa yang saya katakan ini untuk pribadi kita masing-masing, untuk pribadi masing-masing termasuk saya. Kalau lihat orang lain, tolong lihat kebaikannya. Engkau mari cerita ini, itu taek dibungkus itu. Waduh, ini keliru meneh ini ngaji. Ojo keliru. Tolong mungkin jenengan delok TV, enek ngomongane ustaz ceramah. Kok ngene? Iku paling taek dibungkus. Ojo muni ngono. Atine dirani muni ngoten niku. Resik ana iya iku masyaallah iku emas. Aku sing sik taek. Aku kudu tak perbaiki hatiku. Ojo kuwalik. Kuwalik rumangsa awake dhewe emas, nyawang wong liya taek aja sampe ngoten. Wali
taek iku awakmu, wong liya iku emas. Soalnya kalau itu kode-kode udah ngerti, Pak. Baru nanti kalau di hadapan Allah, kita akan tahu siapa yang diterima oleh Allah. Betul ya, ada yang benar dari Allah, salah dari saya. Mudah-mudahan kita sekalian dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang bertakwa pada Allah SWT, disampaikan pada tingkat surga yang tertinggi di sisi Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Ada silakan. Pun jelas saja. Kita tutup untuk majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.